Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Fiqhiyah. Dan sekarang kita masuk pada bait ke-33. Dan ini juga sama sudah kita pelajari di Al-Usulu min Ilmil Usul, tentang umum ya. Baru kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Bentuk umum ada berapa? Ada 7 ya. Di sini akan disebutkan beberapa saja. Kita pada bab ifadatu al-umumu idza dakhalat al-jam'a awil mufrada. Idza dakhalatil jam'a awil mufrada. Ifadatu al-umum. Ya, memberikan faidah umum. Idza dakhalatil jam'a, apabila masuk kepada isim jama', awil mufrada, atau kepada isim mufrad. Qala an-nadhimu rahimahullah, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Wa al tufidul kulla, dan al memberikan keseluruhan, fil umumi, yaitu pada keumuman, memberikan faedah keseluruhan pada keumuman. Fil jam'i, apabila masuk kepada jama', wal ifrad, dan masuk kepada isi mufrad, al tersebut kal alimi, seperti contohnya al alim. Alim kemasukan al, dan alnya masuk kepada isi mufrad alim, maka di situ memberikan keumuman, yaitu yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata pensyarah rahimahullah, perhatikan harakatnya. Idza dakhalat al ala lafzin mufrad aw lafzi jam'in, ya beda tuh ya, lafzin mufradin. Nah, ini mudhaf ilaih. Afadatil istighraqa wal umuma li jami'il ma'na. Idza dakhalat al, apabila al masuk, ala lafzi mufradin, kepada lafaz mufrad ya, al masuk kepada isim mufrad, au lafzi jam'in, atau lafaz jama', afadatil istighraq, maka al tersebut memberikan faedah istighraq, masuk, yaitu kepada segala sesuatu tanpa batasan. Sudah kita bahas juga di usul min ilmil usul. Wal umuma, dan memberikan faedah keumuman, li jami'il ma'na, untuk semua makna. Contoh, fadkhuluha 'alal mufradi, masuknya al, ha kembali ke al, masuknya al kepada mufrad. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Saksi pembahasannya yang mana? Saksi pembahasannya yang mana? Apa, Gio? Alfi? Yang mana? Al-insana, ahsan. Sesungguhnya semua manusia
wal asri, ya juga sama. Demi masa, yaitu semua waktu 24 jam. Semuanya. Sesungguhnya semua manusia juga lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Ya, di situ al masuk kepada isim mufrad al-insan. Maka masuk kepada semua jenis manusia dan umum untuk semua makna manusia. Semua manusia tanpa terkecuali, baik orang besar, anak muda, anak kecil, raja, presiden, rakyat biasa, menteri, orang yang berilmu atau orang jahil, itu pada asalnya rugi semuanya. Umum nih. Kita pelajari di usul min ilmil usul. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ila akhirih, ay kullu insanin khasirun. Semua manusia rugi. La yakhtassu bi insanin duna ghairihi. Tidak khusus dengan seorang manusia dengan yang lainnya, tidak. Bukan cuman orang rakyat biasa saja, bukan cuman orang ini saja, semuanya rugi. Illa man istuthniya, kecuali orang yang dikecualikan. Ustuthniya, dikecualikan. Siapa mereka? Apa ustuthniya? Kecualikan. Humul ladzina amanu bi qulubihim wa amilus solihati bi jawarihihim wa tawasaw bil haqqi alladhi huwal ilmun nafi'u wal amalus salihu wa tawasaw bis sabri ala dzalik fa haula'i humur rabihuna. Ya, tadi kecuali orang-orang yang dikecualikan. Siapa mereka orang yang dikecualikan? Humul ladzina amanu bi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilus solihati bi jawarihihim, dan mereka beramal soleh dengan anggota tubuh mereka. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, yaitu apa? Huwal ilmun nafi'u wal amalus soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Saling berwasiat, berdakwah, menyebarkan. Wa tawassaw bis sabri ala dzalik, dan saling berwasiat dengan kesabaran di atas hal itu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, humur rabihun. Wa man fatahu syai'un min hadhil khisali hasala lahu minal khasari bihasabi ma fatahu. Wa man fatahu syai'un, maka barang siapa yang hilang darinya sesuatu, min hadhil khisali, dari sifat ini, hasala lahu minal khasari, maka dia akan mendapatkan dari kerugian, bihasabi ma fatahu, sesuai dengan apa yang hilang darinya. Hilang darinya sedikit, maka dia akan mendapatkan rugian sedikit. Hilang darinya sedang, pertengahan, maka dia juga akan mendapatkan kerugian seperti itu. Semakin banyak hilang, semakin banyak rugi yang dia dapatkan. Juga contoh yang lain, yang al masuk kepada isim mufrad, memberikan keumuman. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Saksi pembahasannya mana, Anas? Insana, ahsan. Sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali khuliqa halu'a, diciptakan dengan penuh berkeluh kesah. Halu'a itu berkeluh kesah. Itu semua manusia hukum asalnya sering berkeluh kesah. Baik anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, raja, rakyat biasa, menteri, orang yang berilmu, kemudian juga orang awam, hukum asalnya mereka itu sering berkeluh kesah. Manusia. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditimpa keburukan jazu'a, yaitu
mereka juga berkeluh kesah. Jazur sama berkeluh kesah. Wa idza massahul khair manu'a, dan apabila mereka ditimpa kebaikan mereka manu', pelit. Manu' itu mencegah ya, maksudnya apa? Pelit, nggak mau ngeluarin uang, nggak mau ngeluarin waktunya, nggak mau mengeluarkan tenaganya. Kalau dikasih kebaikan pelit, tapi kalau dikasih keburukan berkeluh kesah. Ya itulah manusia, hukum asalnya pelit. Kemudian innal insana li rabbih lakanudun, sesungguhnya semua manusia kepada Rabbnya itu lakanud, banyak mengingkari. Ya, kok masalah manusia semua itu banyak mengingkari. Maka di sini al-insan ya, saksi pembahasan kita, al kemasukan isim mufrad, memberikan jamak, memberikan keumuman. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman dan pengingkaran. Ay kullu wahidin minan nasi hadhihi sifatuhu, setiap salah satu dari manusia ini dia adalah sifatnya. Tadi berkeluh kesah, ditimpa keburukan berkeluh kesah, dikasih kebaikan malah pelit. Kemudian dia banyak pengingkaran terhadap Rabbnya, kemudian dia banyak melakukan hal yang zalim dan banyak mengingkari. Ini dia sifatnya. Illa man akhrajahu Allahu an hadhihi sifatil madmumati ila sifatil khairil lati hiya addaduha. Illa man akhrajahu Allahu, kecuali orang-orang yang Allah keluarkan dari sifat-sifat tercela ini, madmumah, tercela. Allah keluarkan dari sifat-sifat tercela ini ila sifatil khair, kepada sifat-sifat kebaikan, allati hiya addaduha, yang dia adalah lawan-lawannya, yaitu lawan-lawan sifat-sifat tercela. Ya, jadi kalau antum melihat diri antum masih berada di sifat tercela, apa sudah Allah keluarkan, maka jadilah orang yang Allah keluarkan dari sifat tercela menuju ke sifat yang baik. Jadilah orang yang Allah berikan taufik dan hidayah. Kalau belum, maka rugilah dan berusahalah untuk keluar dari kerugian tersebut. Kemudian tadi itu contoh-contoh al yang kemasukan isim mufrad, masuk kepada isim mufrad, al masuk kepada isim mufrad. Juga wa min amthilati dukhulu al 'alal mufradi, dan termasuk contoh-contoh masuknya al kepada isim mufrad. Dukhuluha 'ala asma'illahi wa sifatihi, masuknya al kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi mencakup semuanya, kayak tadi al-alim, maha mengetahui, yaitu segala sesuatu Allah ketahui, tidak ada yang luput, umum. Fakullama dakhalat ala ismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi afadat jami'a dzalikal ma'na wastaghraqathu wa balagat nihayatahu. Perhatikan, wastaghraqathu wa balagat nihayatahu. Tadi masuknya al kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fakullama, maka setiap kali, dakhalat ala ismin min asma'illah, maka setiap kali al masuk kepada nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifatnya, afadat jami'a dzalikal ma'na, maka memberikan faidah semua makna tersebut. Kayak tadi al-alim, ilmu, yaitu memberikan faidah semua ilmu. Allah maha mengetahui. Dan nanti akan dicontohkan. Wastaghraqathu, dan masuk ke dalamnya, yaitu semua makna tersebut. Wa balagat nihayatahu, dan sampai kepada puncaknya. Kal hayyil qayyumi, seperti al-hayy yang maha hidup, al-qayyum. Kemudian apa?
yang maha tegak berdiri. Maksudnya apa? Ay alladzi lahul hayatul kamilatu al-mustalzimatu li sifatiz dzati wal qayyumiyatul kamilatu alladzi qama bi nafsihi wa qama bi jami'il makhluqi, yaitu dikasih waw, al-makhluqi tadbiran. Al-hayy, al-qayyum, lihat tuh, al masuk kepada isim mufrad, nama dari nama-nama Allah, maka memberikan faedah semua makna tersebut, semua makna kehidupan, semua makna bangun dan tegak, masuk ke dalam semuanya dan mencapai pada puncaknya. Itu al-hayy al-qayyum. Berarti apa? Al-hayy al-qayyum alladzi lahul hayatul kamilah. Dia adalah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Al-mustalzimatu li sifatiz dzat, yang mengharuskan untuk sifat zat. Wal qayyumiyatu, dan qayyumiyah, maha tegak, maha berdiri, yaitu yang sempurna. Alladzi qama bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya, tanpa ada yang membantunya, tanpa ada yang menolongnya. Wa qama bi jami'il makhluqi, dan menegakkan semua makhluk, yaitu tadbiran, dalam bentuk pengaturan. Maksudnya apa? Menegakkan semua makhluk, yaitu mengatur semua makhluk. Menegakkan semua makhluk, yaitu tadbiran, ya, mengatur semua makhluk. Al-alimu, contoh juga yang kedua, al-alim alladzi lahul ilmu syamilu likulli ma'lumin. Ya, al kemasukan isim mufrad, nama dari nama-nama Allah. Al-alim berarti apa? Mencakup semua makna ilmu, masuk ke dalam semua makna ilmu, mencapai pada puncak ilmu. Alladzi lahul ilmu syamilu, yang dia memiliki keilmuan yang menyeluruh. Likulli ma'lum, untuk setiap yang diilmui. Jadi nggak ada yang satu pun luput dari keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu alladzi lahu rahmatul 'ammatu al-wasi'atu likulli makhluqin. Ar-Rahmanur Rahim juga alladzi lahu, yang dia memiliki kasih sayang yang umum, yang luas untuk setiap makhluk. Nggak ada satupun makhluk yang luput dari kasih sayang Allah, semua dapat. Itu maksudnya umum. Al-Ghani, yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan. Jadi mencakup semua jenis ketidakbutuhan, masuk ke dalam semua ketidakbutuhan, dan mencapai pada puncak ketidakbutuhan. Alladzi lahul ghina at-tammu al-mutlaqu min jami'il wujuhi. Dia adalah yang memiliki ketidakbutuhan yang sempurna, yang mutlak dari semua sisi. Allah menciptakan ini, Allah bukan karena butuh itu, tapi hal tersebut yang butuh kepada Allah. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan langit, bumi, jin, malaikat, bukan karena Allah butuh kepada semua itu. Allah ghani, akan tapi semua itulah yang butuh kepada Allah. Al-Aliyul A'la, yang maha tinggi, maksudnya alladzi lahul uluwul mutlaqu min jami'il wujuhi, yang dia memiliki ketinggian yang mutlak dari semua sisi. Juga al-azimu, al-kabiru, al-jalilu, al-jamilu, al-hamidu, al-majidu. Semua nama-nama Allah. Alladzi lahu jami'u ma'ani al-'azamati wal kibriyai wal jalali wal jamali wal hamdi wal majdi. Tadi apa juga contohnya? Al-azim, yang maha agung, al-kabir, yang maha besar, al-jalil, yang maha mulia. Al-jalil apa? Yang maha mulia. Awas kalau nggak tahu artinya, kebangetan. Dan nggak mau tahu, itu lebih lagi kebangetan, karena ini tentang Allah. Dia nggak tahu tapi malas nulis, lebih kebangetan. Al-jamilu, yang maha indah.
Al-Hamidu yang maha terpuji, Al-Majidu yang maha mulia. Berarti apa? Mencakup semua makna-makna tersebut, masuk ke dalam semua makna-makna tersebut, mencapai pada puncak semua makna tersebut, yaitu alladzi lahu jami'u ma'anil 'azamati, yang dia memiliki semua makna-makna keagungan, wal kibriya kebesaran, wal jalal kemuliaan, wal jamal keindahan, wal hamdi pujian, wal majdi kemuliaan. Wa qis 'ala hadza baqiyatal asma'i was sifati. Dan kiaskanlah atas hal ini sisa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian apa kata Syekh? Walau lam yakun fi hadhil qa'idati illa hadzal mawdi'us syarifu lakafa biha syarafan wa 'azamatan. Walau lam yakun, jikalaulah tidak terjadi pada kaidah ini, illa hadzal maudi'u, kecuali pada tempat ini, yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, kaidah ini tadi al masuk kepada isim mufrad. Kalaulah cuman dapat digunakan pada nama-nama Allah. Tapi kan tadi buktinya banyak di dalam Al-Qur'an yang bisa kita praktekkan. Kalaulah cuman bisa digunakan pada nama-nama Allah, illa hadzal maudi'u, kecuali tempat ini yang mulia, lakafa biha syarafan, cukuplah dengannya mulia dan agung. Kemudian wa mithalu dukhuli al jam'i. Ini sekarang yang kepada jamak. Contoh masuknya al kepada jamak yang memberikan umum. Famithlu qawlihi ta'ala, maka semisal firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Saksi pembahasan yang mana? Fuqara juga masuk. Lagi An-nas juga. Wahai sekalian manusia semuanya, tanpa terkecuali, kalian itu fakir dari segala jenis kefakiran. Semuanya kalian fakir dari segala jenis kefakiran. Butuh kalian. Fakir tuh butuh. Kalian tuh butuh dengan sebutuh-butuhnya. Puncak kebutuhan kepada Allah. Wa huwal ghaniyul hamid, dan dia adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Saksi pembahasannya mana? Nas. Lihat tadi kalau antum benar-benar pahami kaidah ini kan lebih mudah, lebih dalam kita dalam memahami Al-Qur'an. Coba ya ayuhan nas, berarti semua manusia tanpa terkecuali, antumul fuqara, kalian itu butuh, berada pada puncak kebutuhan. Dari semua jenis kebutuhan, semua butuh kepada Allah. Enggak ada yang kita merasa cukup dari Allah. Lihat, lebih dalam lagi, karena itu memberikan umum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian semuanya tanpa terkecuali, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Yadkhulu fi hadzal khitabi jami'un nasi, masuk pada pembicaraan ini adalah semua manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu yadkhulu fihi umumul mu'minin, wahai orang-orang yang beriman. Saksi pembahasannya mana? Alladzina ahsantum, kemasukan al ya, jamak tuh alladzina, itu wahai orang-orang yang beriman. Berarti apa? Masuk di dalamnya keumuman orang-orang yang beriman, semuanya Allah panggil. Wa qawlihi ta'ala innamal musyrikuna najasun yadkhulu fihi kullu musyrikin. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Berarti apa? Al musyrikun, al kemasukan kepada jam, al masuk kepada jamak. Berarti apa? Semua orang-orang musyrik najis. Yadkhulu fihi kullu musyrik, masuk di dalamnya setiap musyrik. Wa qawlihi innal muslimina wal muslimat ila akhiriha ya'ummu hadhil asnafal madhkurata. Ya, sesungguhnya orang-orang muslim dan orang-orang muslimat dan seterusnya itu mencakup
golongan-golongan yang disebutkan asnaf itu golongan. Juga lihat lagi, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Saksi pembahasannya mana? Al-a'mal di situ. Sesungguhnya amalan-amalan berarti apa? Semua jenis amalan tergantung dengan niatnya. Dan niat juga di situ banyak ya. Niat itu ada niat akhirat, niat dunia, niat ingin dipuji, niat karena Allah, niat ingin didengar. Tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Amalan mencakup semua jenis amalan. Ya ummu kulla amalin badaniyin. Mencakup setiap amalan badan. Wa maliyin dan harta. Wa ibadiyin dan penghambaan. Au madiyin atau materi. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Kemudian ifadatun nakirati al-umumu idza kanat fi siyaqi nafyin aw nahyin. Lihat, sudah kita pelajari juga kan. Ifadatun nakirati, ya, faidah nakirah keumuman. Ifadatun nakirati, ya, nakirah memberikan faidah keumuman. Anda terjemahkan dulu. Nakirah memberikan faidah keumuman. Mudhaf ilaihnya dulu baru mudhaf. Ifadatun nakirati al-umumu idza kanat fi siyaqin nafyin aw nahyin, apabila dalam konteks peniadaan atau larangan. Udah juga kita bahas, malah lebih banyak ya di usul memi usul, dalam konteks nafi, nahi, syarat, istifham ingkari. Berkata penazam rahimahullah, wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Dan nakirat pada konteks nafi memberikan umum, atau konteks nahi juga memberikan umum. Wa qala syarihu rahimahullah, idza ja'atin nakiratu ba'dan nafyi. Oh, udah mau selesai ya kitabnya. Semangat dikit lagi itu. Itu kita cuman sampai halaman 59 ya. Karena setelahnya tuh matan. 50 ya, 20 halaman lagi. Alhamdulillah. Oke. Idza ja'atin nakiratu ba'dan nafyi aw ja'at ba'dan nahyi dallat 'alal 'umumi wasyumuli. Lihat di sini kata Syekh rahimahullah. Apabila nakirah datang setelah nafi atau datang setelah nahi, ya, nafi itu peniadaan, nahi itu larangan. Dallat 'alal 'umumi wasyumuli, maka dia menunjukkan atas keumuman dan cakupan, ya, semuanya. Famithalun nakirati fi siyaqin nafyi la ilaha illallahu nafat kulla ilahin fis sama'i wal ardi wa athbatat ilahiyatallahi ta'ala wa kadzalika la haula wa la quwwata illa billahi ay la tahawwala min haulin min jami'il ahwali wala quwwata ala dzalika tahawuli illa billahi. Famithalun nakirati fi siyaqin nafi, contoh nakirah dalam konteks nafi, la ilaha illallah. Saksi pembahasannya mana yang nakirah? Yang nakirah yang mana? Ilah, ahsan. Dalam konteks nafi, ya, peniadaan, yaitu la, tiada sesembahan yang berhak diibadahi, umum, baik Tuhan yang di langit maupun yang di bumi yang dijadikan Tuhan, kecuali Allah semata. Yaitu nafat kulla ilahin fis sama'i wal ardi, menafikan setiap Tuhan yang dijadikan Tuhan di langit dan di bumi. Ya, banyak yang dijadikan Tuhan di bumi. Di langit juga ada yang menuhankan matahari, bulan,
bintang, ada yang menuhankan malaikat. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan sesembahan yang berhak diibadahi, baik itu di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Wa athbatat ilahiyatallahi, dan menetapkan ketuhanan Allah. Wa kadzalika la haula wala quwata illa billah, dan begitu juga kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Di sini dia nakira dalam konteks nafi. La haula, tidak ada daya sama sekali mau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain pun kita nggak ada daya, kekuatan sama sekali kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia. Nakirah dalam konteks nafi. Ai la tahawwala, tidak dapat berpindah, min halin, dari keadaan. Bentar, di situ tahawwala kita jadikan masdar saja. Jangan fi'il madi, jadi tahawwula. Kita jadikan masdar tahawwula, tahawwula. Biar jadi sebelumnya la nafi li jinsi. La tahawula, tidak ada perpindahan. Min halin ila jami'il ahwal, min halin min jami'il ahwal, dari keadaan, dari semua keadaan. Tidak ada perpindahan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan atas hal itu, perpindahan tersebut, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza qauluhu ta'ala, dan seperti itu juga firman Allah ta'ala, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Saksi pembahasannya mana Gio? Mana yang nakiro? Coba cari aja mana yang nakiro. Hah? Mana Gio? Hah? Yuhitun itu fil mudhari, gimana dia nakirah? Enggak bisa lah. Nakirah itu yang isim. Mana nakirah Habli? Hah? Ahsan, bi syai'in dia nakirahnya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ya di garis bawahi. Ya, syai'in nakirah dalam konteks nafi, la yuhitun. Mereka manusia tidak dapat meliputi sedikit pun dari keilmuan Allah. Illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nakirahnya mana saja itu di situ, Yusuf? Ya, nakirah semua itu. Pada hari itu jiwa apapun semuanya tidak memiliki jiwa yang lain, syai'an sedikit pun. Ya ummu kulla nafsin wa kulla syai'in, mencakup semua jiwa dan semua sesuatu. Itu yang setelah nafi. Kemudian wa mithalun nakirati fi siyaqin nahyi, contoh nakirah dalam konteks larangan. Firman Allah Ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Saksi pembahasannya di situ mana? Faruk yang nakirah. Mana Faruk? Yang nakirah, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Hah? Ahsan, ilahan. Janganlah kalian berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, yaitu Tuhan apapun yang di langit maupun yang di bumi. Jangan menduakan Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Saksi pembahasannya mana Khalil? Masajid mana masajid? Di situ dia ada al ma'rifah dia. Cari yang nakirah, mana nakirah? Ahadan di situ nakirah. Dalam konteks nahi, larangan, fala tad'u. Ya, janganlah kalian berdoa. Ya, nahi kan, larangan.
Janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun, yaitu syamilu kulli ahadin, mencakup setiap sesuatu, mencakup setiap seseorang. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Anas mana yang nakirah? Sebelumnya. Fa'ilun lagi sebelumnya. Li syai'in juga sama ya. Fa'ilun sama li syai'in. Janganlah kalian mengatakan sesuatu apapun itu. Inni fa'ilun, bahwasanya aku ingin melakukan, yaitu melakukan apapun juga. Hal itu besok, illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Godan juga di sini bisa dikatakan umum, yaitu besok, kapanpun, mau besok, mau lusa, mau tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, umum, pokoknya esok hari, kecuali mengucapkan insyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.